Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah, mbak-mbak semuanya sehat di perantauan. Ini yang selalu saya doakan buat panjenengan semuanya. Moga-moga sehat terus, amin. Moga-moga mbak-mbak semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Moga-moga dipermudah urusan sampean dan mbak-mbak semuanya. Moga-moga setiap bulannya bisa nabung dan kelak pulang ke kampung halaman tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas kasus teman kita. Jadi silakan mbak-mbak simak dari awal sampai akhir dan jadikan apa yang kita bahas ini sebagai bentuk pelajaran sisi positif dan buang negatif. Oke mbak, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Saya baca ya di Facebook, dan ini kasusnya sebenarnya curhatannya milik Kak Boni atau agensi Boni ya, yang sering kita kenal ya. Oke, jadi ceritanya Mbak Iki kerja di Jung Sawan. Jobnya dia ini jaga nenek satu, kemudian di situ ada 2 CUC. Nah, tidak dijelaskan secara detail ya kenapa kok Mbak ini sampai mengalami kekerasan di tempat majikan. Karena di situ fotonya ini beredar mbak, di tangan atau lengan dia ini ya, sebelah kiri ini kayaknya memar mbak. Kalau memar di sebelah kayak gini berarti ini majikannya terlalu kuat memegang. Jadi kayak gini mbak, memegangnya kuat banget. Nah kalau memegang ini kuat banget berarti mbaknya iki memberontak melepaskan diri atau bagaimana. Intinya ada bekas luka di situ dan mbaknya iki ngomong katane iki dipukuli oleh 2 CUC ini di WC. Kenapa kok iki bosnya memilih melakukan perbuatan itu di WC atau di toilet? Iki alasannya karena di toilet itu tidak ada CCTV. Berarti kalau sudah alasan seperti itu, di beberapa tempat yang Mbak iki kerjain berarti kok ono CCTV, dan hanya di toilet itu tidak ada CCTV. Itu kenapa mbaknya itu dibawa ke toilet oleh majikannya. Akhirnya mbaknya iki minta bantuan ke Kak Boni, dan Kak Boni iki meyakinkan bahwa lapor ke kantor polisi, kemudian juga lapor ke Kajari. Kenapa lapor ke Kajari? Agar bos iki ikut di blacklist, agar tidak bisa ngambil CC lagi. Nah, di dalam kasus seperti ini saya hanya ingin mungkin lebih jelas aja ya Mbak yo. Nah, kalau sudah sampean itu mengalami kasus seperti ini, memang betul sampean udah minta bantuan ke mungkin YouTuber semacam Kak Boni, itu sudah betul. Tetapi alangkah baiknya lagi bantuanmu itu tidak hanya berfokus sama YouTuber aja, tetapi coba sampean juga bisa minta ke Christian Action. Nah, ini nomor teleponnya Mbak, 52967332. Lek nomor WA-ne 56408251. Nah, untuk alamatnya di sini, Mbak. Jadi sampean bisa langsung cerita, Mbak. Jadi tidak hanya ke YouTuber, tapi juga dari YouTuber sampean bisa minta bantuan untuk diakseskan ke Christian Action. Atau sampean bisa juga minta bantuan ke IMU atau di nomor 23758337. Alamatnya ini, Mbak. Bisa juga ke Kajari Hong Kong atau ke GBMI Hong Kong 56321360. Nah, sampean bisa minta ke nomor teleponnya mereka. Karena dalam kasus ini ternyata banyak teman-teman yang mencurhatkan di kasus yang sama. Sekarang coba pikir aja. Katane Mbak Iki dia diperlakukan iku di toilet, karena di toilet itu tidak ada CCTV. Majikan kira ya kalau tidak ada CCTV, tidak ada video, itu tidak ada bukti kekerasan yang dia lakukan kepada PRT-nya. Itu salah besar. Ada bekas di pergelangan tangan Mbak dan mungkin bekas di lain tempat, itu sudah menjadi bukti yang kuat juga. Kalau di tempat majikan Mbak Iki sering mengalami hal yang namanya kekerasan. Teman-teman pun juga banyak mengalami hal yang sama kan. Nah, dengan adanya bukti yang masih terlihat loh Mbak, Anda ini bisa memfoto, kemudian Anda bisa menulis Mbak kronologi kejadiannya itu. Dan ingat, kamu cukup lapor ke kantor polisi. Kalau bisa itu ada pendamping Mbak. Itu kenapa saya bilang kalau Anda pengen melaporkan ke polisi harus ada pendamping. Saya tidak mau nanti di kantor polisi kemudian polisi itu mendatangi majikanmu, kemudian nanti diajak damai. Nah, aku yang tidak maunya ada kejadian seperti itu. Ngajak damai terus sampai disuruh kembali lagi kerja.
Saya tidak mau hal itu terjadi. Bagaimana caranya agar majikan ini, dua siu C tadi dan Bobo ini kapok, Mbak? Ingat, dua siu C dan juga ada Bobo, tempatnya di Jungsawan. Sekali lagi, kawan-kawan kudu hati-hati ketika dapat majikan di daerah Jungsawan dengan ciri khas yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kamu lapor polisi, tolong bawa juga organisasi, atau mungkin Anda ini bisa minta bantuan ke Christian Action. Kalaupun sampean ke YouTuber Kak Boni, khususnya Kak Boni harus bisa mendampingi sampean untuk melaporkan ke kantor polisi, kemudian melanjutkan kasus Anda ini sampai majikan itu memberikan kompensasi kepada Anda. Kompensasi tentang apa sih? Pertama adalah Anda ini mendapatkan namanya kekerasan di tempat majikan. Kemudian majikan itu harus membayar kompensasi hari terjadinya kasus kekerasan itu sampai Anda ini selesai kontrak, itu harus dibayarkan kepada sampean. Kemudian ketika Anda ini melaporkan ke polisi, kemudian ada sidang, masuk nanti ke imigrasi, masuk nanti ke departemen imigrasi. Nah, nanti bukti-bukti itu Anda menuntut majikan, dan kui bener-bener nih ada kasus yang menimpa Anda, sampai nanti cari majikan lagi itu dipermudah, Mbak. Bahkan sampai bisa minta keringanan untuk nunggu visa di Hong Kong. Jadi tolong untuk Bapak semuanya kalau sedang menuntut, cari organisasi atau mungkin agensi yang membantu Anda ngurus sampai selesai. Jadi ini yang bisa saya sarankan buat panjenengan semuanya, nggih. Saya membaca barusan ya kasus di berita online, di mana kasus ini tentang PRT PL ya Mbak, sing umure ini sekitaran 26 tahun. Dia baru kerja di Hong Kong sekitaran 2 tahunan belum ada, Mbak. Dan si PRT PL ini, si AT ini jobnya kan jaga anak ya Mbak. Yang pertama adalah umur 16, yang kedua ini umurnya sekitaran 2 tahun. Nah, si AT ini ditinggal, Mbak. Ditinggal oleh majikannya, dua-duanya, Sinsang dan Date, kemudian anaknya satunya lagi. Jadi ditinggal, mereka bekerja dan melakukan aktivitas di luar. Secara otomatis AT ini di rumah sama jagaannya yang umurnya 2 tahun tadi. Nah, anak jagaannya itu nggak makan, Mbak. Jadi nggak mau makan. Dan si AT itu memaksa anak jagaannya umur 2 tahun itu untuk makan. Apapun yang terjadi harus makan. Akhirnya karena si AT ini tidak memiliki kesabaran, ya kui di pakai sepatu, Mbak. Ininya sama ininya. Jadi anak kecil umur 2 tahun niku dikipaus pakai sepatu, Mbak. Ininya sama ininya, dan itu perlakuannya tidak hanya sekali. Nah, sore majikannya kan pulang ya, Mbak. Majikannya kaget ngelihat iki muka anak babak belur, Mbak. Mulutnya ini bengkak, nggak bisa makan. Dan ini kepala ini juga bengkak karena ada kasus seperti ini, dan AT ini bilang kon katanya dia jatuh dan sebagainya. Majikan ini tidak langsung percaya kalau anaknya itu benar-benar jatuh, karena opo pas bagian ini sama ininya ini bengkak, kemudian ini mulutnya ini nggak bisa makan, Mbak. Kenapa bengkak tadi? Pang loh, Mbak, bayangin pakai sepatu karena seperti itu. Akhirnya majikan ini ngecek CCTV yang sudah dia taruh sejak si AT ini masuk di rumahnya. Dan Ateki nggak tahu kalau di situ ada CCTV ternyata. Nah, dari CCTV lah majikan tahu kalau anaknya yang kecil ternyata dipak oleh si AT ini. Nah, akhirnya si anak kecil ini dibawalah ke rumah sakit Queen Mary. Nah, sedangkan iki majikannya langsung lapor ke kantor polisi. Nah, langsung polisi datang di tempat kejadian di daerah Pulau Lama. Jadi iki kasusnya sebenarnya tanggal 12 Januari 2026. Nah, kemudian iki sidangnya kemarin. Nah, persidangan sebenarnya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli. 6 bulan dari tertangkapnya si PRT ini. Pihak dari pembela si PRT ini mengajukan untuk si PRT-nya ini atau kliennya ini menjadi tahanan luar. Berarti kalau sudah menjadi tahanan luar, minta Mbak di jaminan. Jadi memberikan jaminan kepada hakim kemarin, tapi lagi-lagi ini ditolak. Jadi dari bulan Januari, persidangan yang pertama setelah ditangkap, ini sebenarnya pihak dari pembela klien itu sudah mengajukan jaminan tetapi ditolak. Jaminan yang kedua ini ditolak kembali. Kemudian kemarin mereka ini juga menyangkal bahwa apa yang dilakukan oleh si AT ini sebenarnya hanya untuk mendisiplinkan anak jagaannya yang umurnya 2 tahun. Nah, hakim ini bilang kekerasan tidak bisa atau tidak boleh dibuat untuk mendisiplinkan
anak. Jadi tidak diperbolehkan. Kamu mau mendisiplinkan anak, boleh, tapi tidak boleh dengan yang namanya kekerasan. Apapun itu tidak boleh. Jadi loh Mbak, sampai kepalanya, ini sampai bengkak, ini mencor Mbak. Bayangin sepatu loh Mbak. Coba Ati sendiri tuh ditaplok pakai sepatu, dia mau. Kepalanya ditaplok pakai sepatu, dia mau? Tentu nggak mau toh. Nah, itu kasus yang terjadi di kalangan PRT. Mereka melakukan, tapi ada juga yang majikan brengsek, tapi ada juga nih PRT yang brengsek. Ini contoh yo, dia nggak bisa jaga anak kecil, dia nggak sabar, tapi memilih job jaga anak kecil. Ya anak kecilnya dipangpong-pangpong aja seperti itu. Jadi aku dulu tuh di majikanku yang ketiga, jobnya kan jaga dua anak kecil ya Mbak. Ini perempuan laki, umur ini selisihnya cuma 2 tahun, jadi 4 tahun sama 2 tahun. Memang mereka ini soal makan, kui kadangkala memang uang ya Mbak, sulit banget. Disuruh makan, kui nggak mau. Tapi apa yang aku lakukan? Ya udah, dia duduk, nanti aku putar-putar mainannya gini, gini. Kalau dia nggak makan, oke nanti sebentar tunggu dulu. Nanti kalau dianya sekiranya kui agak lupa, tak suruh makan, lupa sama mainannya, langsung tak suruh makan. Apakah dia makan? Jawabannya makan. Kalau aku yang memberikan makanan kepada anak majikanku, dia mau Mbak. Beda kalau sama bubunya. Kalau sama bubunya kasih makan, aku langsung dicolori, anakku langsung dipaksa buka, kemudian dijajali Mbak. Pokoknya didorong lagi sama bubuku Mbak. Apakah aku mengikut cara bubuku? Jawaban aku tidak. Jadi walaupun bubuku seperti itu, tapi aku tidak melakukan apa yang dia lakukan. Sekalipun anak jagaanku itu nggak mau makan, pokoknya sabar-sabarin aja lah Mbak, jaga anak bos. Karena dengan kesabaranmu, suatu saat zaman akan membuahkan hasil. Kalau dia nggak makan, tunggu sebentar. Nanti kalau dia lapar, pasti makan kok. Tapi kalau dia nggak makan, berarti ada yang salah. Dia nggak nafsu makan, atau mungkin dia ini nggak pengen makan atau nggak nafsu makan. Intinya sabar-sabarin lah. Nanti kamu pasti terbiasa dengan situasi seperti ini. Kamu pasti tahu kenapa kok dia nggak mau makan, kenapa kok dia males, kenapa kok dia kok suka sekali makan. Pasti dari berjalannya waktu Saman pasti paham kenapa seperti itu. Mungkin masakan kita nggak enak, mungkin masakan kita kurang opo gitu. Nah pasti kita ada Mbak jalan keluarnya. Tapi intinya pokok jangan sekali memaksa dengan cara kekerasan kepada anak bos. Ini pesan saya nggih buat panjenengan semuanya. Oke, iki ada berita online juga. Jadi Mbak, warga lokal Sengkuan O ini komplain Mbak. Jadi mereka komplain iki tentang tenda lagi. Jadi komplain iki sama kemarin malam. Jadi kemarin malam tuh hari Jumat ya Mbak. Nah warga Sengkuan O iki ngelihat Mbak, tenda yang dipasang di pusat transportasi Lohaspak. Jadi iki udah dibuka dari hari Jumat. Coba sama cekkan Mbak layar HP Anda. Jadi iki dibuka pas hari Jumat Mbak. Warga lokal kaget, kok pas hari kerja harusnya buat jalan mereka kok sudah dipasangi tenda. Pasti tenda nih PRT, mereka bilangnya seperti itu. Jadi mereka tuh sudah memasang dulu tendanya. Kok bisa mereka memasang tendanya? Konon katanya mereka, kenapa kok dipasang jauh-jauh hari? Biar mereka tuh menandai kalau itu tenda mereka. Dan ketika pas hari Minggu, mereka tinggal menempati Mbak, karena udah dipasang dari hari Jumat. Tetapi tahukah Anda, pemasangan Anda lebih cepat itu membuat warga dari Sengkuan O sana nggak nyaman Mbak. Akhirnya dari kasus ini warga sing komplain tadi iki akhirnya meminta ke departemen pemerintahan sing terkait nih masalah lingkungan hidup ini untuk menegakkan kebersihan itu, kenyamanan itu. Makanya di antara tenda-tenda itu memang sudah dibongkar Mbak. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada tenda-tenda PRT Indonesia yang dipasang di situ? Ada nggak? Silahkan komen. Ini sama kejadian di Mefu Mbak. Sama libur hari Minggu, masangnya itu hari Jumat. Sampai dikomplain kan dulu. Kemudian jadilah malam minggunya atau hari Sabtu Saman memasang nih. Tujuannya apa? Besok Minggu sampai tinggal langsung mendiami. Karena apa? Udah ditandain. Jadi penanda itu sebagai mengamankan tempat
tempat mereka jauh-jauh hari. Tetapi sekali lagi dengan adanya kasus-kasus seperti ini membuat warga di sana kuwi nggak nyaman, akhirnya melaporkan tendamu akhirnya diangkut oleh petugas kebersihan. Kalau sudah seperti itu yang rugi panjenengan sendiri. Nah, yang saya tanyakan, ada nggak mbak-mbak ini yo, subscriber channel ini yang memasang tenda jauh-jauh hari? Silahkan komen. Mungkin mereka mungkin sama menganggap mereka kejam, tetapi lebih kejam lagi adalah Anda ketika belum waktunya itu buat liburan, buat sampai duduk sampai sudah memasangnya jauh-jauh hari. Akhirnya warga sana kuwi nggak nyaman menggunakan tempat itu untuk berjalan kaki. Kemudian bagi mereka pemandangan itu jelek, Mbak. Jadi iki yo yang bisa saya sarankan, tolong untuk mbak-mbak semuanya, khususnya PRT Asalindo, untuk masalah ini tolong jangan dipasang dulu. Ingat, ini negara mereka, kita cuma numpang, tetapi tolong kalau mau sampai pengen mendirikan tenda dimanapun, tolong paling enggak hari Minggu pagi atau mungkin malam minggunya mungkin bisa saja boleh, bisa saja tidak boleh. Tapi kalau sampean kui libure lebih cepat yo, keluar contoh nih malam minggu majikanmu memberikan kebolehan, jadi majikanmu memperbolehkan Anda untuk keluar lebih cepat, nggak apa-apa Mbak, sampean pasang tidur di situ nggak apa-apa. Tapi kalau sampean pagi-pagi keluar yo pasang lo pagi-pagi, wih lebih baik lagi. Jadi untuk mbak-mbak semuanya dengan aja pembahasan ini semoga bermanfaat, semoga mbak-mbak semuanya ini dengan adanya pembahasan ini menambah hari-hari sampean sing di perantauan kui makin bahagia, kemudian sampean makin semangat dalam kerja nggih. Oke, channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.